Zainul ini merangkap menjadi bendahara panitia dan bendahara desa, perangkat desa atas nama Rizky Supriyadi SS, bahwa yang bersangkutan nyata-nyata dan jelas sebagai pegawai kontrak di salah satu UPD, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Puskesmas Burnet. Menurut saya, ketika tanpa disertai surat izin cuti itu, maka ketika mendaftar selaku calon bakal caleg, maka harus digugurkan secara administrasi. Sebagaimana fakta ketika kami membaca Pergub 51 itu, ada indikasi bahwa P2KD menurut kami tidak netral, tidak objektif, tidak berdiri pada tengah, artinya tetap akan meloloskan dua calon tersebut. Dan sama itu juga teman-teman dari media, dari kepolisian dan Satpol PP, juga semua yang hadir pada siang hari ini. Pertama, sebelum melangkah lebih jauh, karena biasanya setiap keputusan atau pengangkatan suatu jabatan itu, apalagi ini merupakan menteri, ketika dilantik pasti diangkat satu sumpah. Pertanyaan saya, apakah saudara TPKD ketika saudara dilantik menjadi WD di bawah sumpah? Yang lain? Oke, terima kasih. Selanjutnya, maksud dan tujuan kami ke sini adalah untuk menyampaikan satu aspirasi dari salah satu desa, yaitu Desa Merompo. Kebetulan saya pun juga orang Merompo. Disinyalir ketika kami mengikuti proses demokrasi untuk momen Pilkades ini, dari awal kami mengikuti semua. Kenapa? Karena kami merasa peduli dan itu juga tanah kelahiran kami. Kemudian jenjang berjalan, kami menemukan suatu indikasi atau patut diduga kuat ada suatu penyimpangan yang dilakukan oleh P2KD yang tidak sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada. Intinya ada sekian calon. Dari 7 calon yang mendaftar kala itu, menurut kami layak 2 calon itu digugurkan secara administrasi. Pertama, atas nama Zainul. Zainul ini merangkap menjadi bendahara panitia dan bendahara desa, perangkat desa. Berdasarkan Pergub 51, itu mestinya harus mengundurkan diri atau cuti dulu. Namun, menurut hemat kami, yang bersangkutan tidak melakukan itu. Oleh panitia desa, itu tetap diterima, dan saya meyakini bahwa itu tidak dilampiri saat mendaftar dengan surat izin cuti atau untuk mengundurkan diri dari panitia P2KD ataupun perangkat desa sebagai bendahara. Berdasarkan Pergub 51 itu, mestinya ketika saat mendaftar harus menyertai melampirkan surat tersebut. Kemudian yang kedua, atas nama Rizky Supriyadi SS, bahwa yang bersangkutan nyata-nyata dan jelas sebagai pegawai kontrak di salah satu UPD, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Puskesmas Burnet. Faktanya, pada hari Jumat 2 minggu lalu, kami melakukan audiensi. Ada pernyataan sikap dari Kepala Puskesmas bahwa yang bersangkutan tidak melakukan izin. Bahkan pemberitahuan secara lisan pun tidak ada. Kami tidak lanjut klarifikasi, datang ke Dinkes,
ditemui oleh Sekretaris Dinkes menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan izin terhadap dinas di bawah, di atasnya atau yang melingkupnya. Menurut saya, ketika tanpa disertai surat izin cuti itu, maka ketika mendaftar selaku calon bakal caleg, maka harus digugurkan secara administrasi. Sebagaimana fakta ketika kami membaca Pergub 51 itu, ada indikasi bahwa P2KD menurut kami tidak netral, tidak objektif, tidak berdiri pada tengah. Artinya tetap akan meloloskan dua calon tersebut. Tuntutan kami, masyarakat, ini masyarakat forum semua, Pak, bahwa dua calon itu untuk digugurkan di masa, karena administrasi, cacat administrasi tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pergub 51 itu. Kami juga ingin tahu nanti faktanya. Kalau toh memang disertakan itu, saya ingin tahu kapan itu diberikan. Kami tidak ingin kemudian pasca tanggal 27 akhir dari masa pendaftaran itu ada perbaikan-perbaikan berkas. Dan jika ditemukan suatu ada penyimpangan-penyimpangan itu, kami akan menuntut baik secara moral dan juga secara hukum, karena dari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh oknum tersebut merugikan masyarakat Perombu, merugikan pesta demokrasi ini. Dan ini menurut saya nanti perlu penyelesaian dan tindakan tegas dari TEPKD selaku tim fasilitator. Sampai hari ini di Desa Merombu belum diumumkan. Pertanyaan saya, walaupun masih ada dengan waktu sampai besok, ada apa? Maka kami bertekad ketika kami menemukan jalan buntu mengadu di TFPKD ini, dipastikan kami akan terus mulai hari Senin sampai seterusnya akan menduduk atau akan melakukan unjuk rasa ketika maksud dan tujuan tuntutan kami tidak dipenuhi. Kami menginginkan semua unsur yang terkait penyelenggara demokrasi ini berdiri tegak sesuai aturan. Kita junjung tinggi semua regulasi aturan yang ada. Kami ingin mengedepankan kondusivitas, kenyamanan dalam melakukan pesta demokrasi. Mungkin awal itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.